Dan betul di kota Mekah buah-buahan banyak. Apa aja buah-buahan ada walaupun bukan di musimnya. Pasti ada. Begitupun doa Nabi Muhammad kepada kota Madinah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Di sini Al-Imam Tirmidzi membahas daripada bab tentang buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang artinya Rasulullah memakan daripada buah-buahan. Tetapi di sini yang dibahas hanya beberapa buah yang memang didapati di dalam hadis dan sampai ke Imam Tirmidzi. Ada beberapa buah yang tidak masuk di dalam hadis ini, tetapi yang dibawa buah di dalam hadis ini adalah yang sampai sanad hadis tersebut kepada Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh An Abdullah, dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu suka memakan buah ketimun al-githa. Githa dikatakan oleh sebagian mufassir itu ketimun birrutab, dicampur makan timunnya dengan buah rutab. Apa itu buah rutab? Buah rutab adalah buah kurma yang masih muda. Kurma itu udah jadi kering, jadinya kurma, jadi hitam. Jadi kering itu kurma, tetapi sebelumnya pas masih muda itu namanya bisir. Warnanya itu sebagian masih kuning, sebagian masih merah tergantung pohonnya. Ada yang merah, ada yang kuning. Itu namanya bisir, masih mentah. Rasanya juga masih sepet, belum ada manis. Rutab pada saat bisir tersebut ingin menjadi kurma. Sudah setengah-setengah. Setengah dari bisir tersebut sudah matang jadi kurma, sudah lembek. Yang setengahnya masih bisir, masih keras, masih sepet. Rutab adalah pada saat kurma tersebut di bagian tengah-tengah. Setengah sudah matang menjadi kurma, setengahnya masih mentah, masih sepet. Dibilangnya itu rutab. Kurma setengah matang, baru setengah jadi, setengahnya masih keras. Itu namanya rutab. Kalau kurma udah kering, kalau rutab masih basah, masih kerasa buah. Maka dikatakan rutab lebih mahal, lebih enak, yang makan hanya orang kaya. Sebab rutab baru bisa diambil pada saat dari pohon. Nggak ada orang jualan rutab, sebab mereka memetik dari pohon zaman dahulu. Tetapi sekarang banyak rutab yang udah dimasukin di freezer dan dijual menjadi rutab, yaitu kurma setengah matang. Nabi Muhammad makan rutab tersebut dicampur dengan ketimun. Yaitu tidaklah memakan ketimun, melainkan dibarengin dengan memakan rutab sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittikh birrutab. Dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi Muhammad dulu makan daripada bittikh, semangka, buah semangka. Cuma makan semangkanya dicampur sama korma. Bukan semangka aja begitu, intinya makan buah-buahan. Di piringnya, di depan matanya ada semangka sama ada korma di sebelahnya. Yaitu korma muda yang bernama rutab. Di hadis yang lain juga dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbizi war rutab. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan daripada khirbiz, yaitu adalah bitikh, sama itu adalah semacam semangka yang dimakan semangka tersebut bebarengan dengan rutab dengan kurma muda. Yang tadi riwayat sebelumnya di rumah Sayyidatina Aisyah yang melihat, yang ini di luar juga Sayyidina Anas bin Malik mengatakan hal yang sama. Lalu dikatakan di hadis berikutnya dari Sayyidina Aisyah, Nabi Muhammad makan bitikh sama rutab, makan semangka dengan kurma sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara makannya gimana? Kurma dulu atau rutab terdahulu? Apa
campur setiap suapan dibarengin antara dua buah tersebut atau satu-satu? Mana yang lebih dulu? Itu sampai dikatakan oleh salah satu orang soleh dari sahabat atau tabi'in, dikatakan tidaklah saya melakukan setiap perlakuan kecuali meneladani Rasulullah. Makannya kayak Rasulullah, jalannya kayak Rasulullah, semuanya kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia nggak makan batik, nggak makan semangka. Ditanya sama orang-orang lain, kenapa engkau nggak makan semangka? Padahal Nabi Muhammad diriwayatkan makan semangka, dicampur makan semangka dengan kurma. Dia bilang itu dia, karena itu saya nggak tahu cara makannya gimana, makanya saya nggak makan itu semangka. Betul Nabi Muhammad makan semangka, tetapi cara makannya seperti apa, dicampur atau satu-satu saya nggak tahu. Makanya saya nggak mau makan semangka, takut nggak mirip makannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking menjaga dirinya melakukan sesuatu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dulu katanya para sahabat di zaman Nabi Muhammad itu kalau mereka buah-buahan mereka pertama kali muncul, baru numbuh di tahun pertama, atau ada buah baru muncul di pasar, pertama kali mereka melihat buah tersebut diambil, terus dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak langsung dibawa ke rumah dimakan sama keluarganya. Yang dipikirin pertama ngelihat buah, pertama kali punya buah Rasulullah. Keluarganya belakangan, anaknya istrinya kelaparan belakangan. Pertama dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah di hadapan Rasulullah mengambil sedikit. Dan Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di buah-buahan kami. Dan berikan keberkahan di kota kami ini, kota Madinah. Dan berikanlah keberkahan di timbangan kami. Dulu nggak ada timbangan pakai kilo, adanya dulu pakai takeran. Orang kalau ke pasar beli beras berapa? 1 taker, 2 taker. Sekarang liter mungkin, tempat yang dipakai di takeran. Kalau di sini liter, di situ ada namanya so'. 1 so' itu 4 mut. Rasulullah mengatakan berikan keberkahan di takeran so' kami supaya so' kami berkah. Apa yang kami beli pakai takeran so' tersebut menjadi berkah. Bahkan di mut kami, mut takeran juga yaitu 1/4 so', lebih kecil, dan berikan keberkahan di takaran kecil kami daripada mut tersebut. Allahumma inna Ibrahim abduk wa khaliluk wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim hambamu dan juga temanmu dan juga nabimu, dan aku adalah, kata Nabi Muhammad, hambamu dan juga nabimu sebagaimana Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk memberikan keberkahan di kota Mekah, dan aku meminta wa innahu da'aka li Makkah, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim meminta kepadamu dari keberkahan buah-buahan di kota Mekah, meminta makanan untuk kota Mekah. Dan aku, kata Nabi Muhammad, meminta wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'ak bihi li Makkah wa mithlihi ma'ah. Dan aku meminta kepadamu ya Allah untuk memberikan apa yang diminta Ibrahim ke Makkah. Aku minta hal tersebut untuk kotaku, kota Madinah Al-Munawwarah, dan dilebihkan, dan sebagaimana engkau berikan ke Mekah, lipat gandakanlah hal tersebut di kota Madinah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah udah diambil buahnya, habis doa, bukan Rasulullah makan, dilihat anak paling kecil di sekitar Nabi Muhammad, dikasih ke anak kecil itu buah-buahan, hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut betul. Kenapa? Sebab sampai sekarang di kota Mekah nggak ada pohon daripada pohon buah-buahan. Di kota Madinah yang ada tumbuh-tumbuhan paling cuma pohon kurma. Cuma subhanallah, kalau ente pergi ke pasar yang ada di kota Madinah, buah apapun bakal ditemuin di situ. Pergi ke kota Mekah, minta buah apapun ada di kota tersebut. Padahal iklimnya nggak memungkinkan untuk menumbuhkan buah-buahan tersebut, tetapi karena keberkahan doa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Ibrahim mengatakan meminta di doa di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas tsamarat. Ya Allah, amankanlah kota Mekah ini dan berikanlah rezeki bagi yang menghuninya, yaitu dari buah-buahan. Dan betul di kota Mekah buah-buahan banyak. Apa aja buah-buahan ada, walaupun bukan di musimnya, pasti ada. Begitupun doa Nabi Muhammad kepada kota Madinah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di hadis yang lainnya bahwasanya Mu'adz bin Afra itu datang membawa daripada rutab banyak. Dan dia diupah. Diupahnya pakai apa? Bukan pakai duit zaman dulu, pakai ketimun. Wa kana Nabi yuhibbul gidza, dan Nabi Muhammad suka memakan ketimun. Fa'ataituhu bi wa indahu hilyatun qad qadimat alaihi minal bahrain famala yadahu minha fa'atanihi. Dan kebetulan pas aku datang bertemu Rasulullah, Nabi Muhammad baru mempunyai daripada hilyah, perhiasan-perhiasan yang datang dari Bahrain. Maka Nabi Muhammad mengambil daripada perhiasan tersebut dan diberikan kepada aku, kata beliau radhiyallahu anhum warḍah. Atau daripada dikasih segenggam daripada perhiasan ataupun semacam emas-emasan yang ada di zaman dahulu. Bab ma jaa fi sifah syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi Muhammad itu demen sama minuman yang manis dan dingin. Dingin, enggak di kulkas zaman dulu. Maksudnya dingin, minuman tersebut yang udah didinginkan. Dengan apa? Biasa terkadang dulu didingininnya dengan ditaruh di tempat minum. Tempat minum itu digantung. Digantung semalaman, itu biasa di pagi hari tempat minumnya terbuat dari kulit, itu agak adem sedikit minumannya, sedikit dingin. Bukan dingin es batu, cuma agak dingin dari minuman yang lain. Karena semalaman ditutup di bungkusan atau tempat minum terbuat dari kulit yang kena angin malam hari dan juga disinari oleh matahari siang hari, berubah di dalamnya udaranya lebih dingin dari di luar. Itu Nabi Muhammad menyukai minuman yang dingin, yang adem dan juga manis. Bahkan dikatakan bahwasanya oleh Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, aku masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Khalid ibn Walid dan saya masuk ke Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumahnya. Pada saat kami masuk bertamu, maka Maimunah mengeluarkan daripada satu mangkuk yang diisi dengan susu yang segar. Susu itu adalah makanan dan minuman, susu tersebut gizinya banyak. Nabi Muhammad menyukai susu. Maka pada saat didekatkan, pertama dikasih Rasulullah di tengah-tengah, yang paling mulia, yang paling tua. Kebetulan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, di sebelah kanan Rasulullah ada saya, sebelah kirinya Rasulullah ada Khalid ibnul Walid. Adab bagi seseorang setelah meminum air memberikan ke bagian kanan, sebagaimana Rasulullah menyukai tayammun, menyukai mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Tetapi di sebelah kanannya ini adalah Abdullah bin Abbas, anak kecil, sedangkan Khalid ibnul Walid adalah sahabat yang sudah dewasa. Maka dikatakan oleh Rasulullah setelah beliau meminumnya, asyurbah lak, sesungguhnya bagian minum setelah aku yang pertama, engkau lebih berhak, engkau yang lebih berhak mendapatkan minuman ini, sebagaimana aku selalu mendahulukan kanan. Akan tetapi jika engkau izinkan, bagaimana kalau engkau ithar, memberikan hakmu kepada Khalid ibnul Walid lebih dahulu, sebab dia lebih tua dan juga masa engkau anak kecil minum, setelah itu baru Khalid. Kalau engkau mau, engkau ridho, engkau izinkan, maka kita berikan untuk Khalid ibnul Walid di sebelah kiri, baru kami berikan kepadamu di sebelah kanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fagultu, maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ma kuntu liuthir ala su'rika ahadan
Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'amahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Itu dikatakan sama Khalid, sebenarnya katanya Abdullah bin Abbas, aku enggak rela untuk memberikan sisa bekas minum engkau wahai Rasulullah kepada orang lain. Aku pengen mengambil keberkahan. Pertama kali bekas yang engkau habiskan, aku yang meminum bekas minum tersebut, bukan orang lain. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, ya udah, man at'amahullah ta'aman, kalau orang dikasih makan sama Allah, diberikan rezeki, ia bilang doa, Allahumma barik lana fi, ya Allah berikanlah keberkahan di makanan ini, wa at'imna khairam minhu, dan jadikanlah makananku lebih baik dari apa yang engkau berikan ini. Wa man sagahullah azza wa jalla labanan, dan kalau orang dikasih minum tetapi minumnya susu, maka bilang Allahumma barik lana fi wazidna minhu, ya Allah berikanlah keberkahan di dalam minuman yang engkau berikan ini susu, wazidna minhu, dan tambahilah lagi daripada keberkahan tersebut. Lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad, laisa syai'un yujzi'u makanat ta'am wasyarab ghairul laban. Tidaklah sesuatu yang menutupi daripada makanan, menggantikan makanan dan minuman kecuali susu. Susu itu menggantikan daripada makanan dan juga minuman. Apa yang dibutuhkan dari makanan terdapat di susu, dan dari minuman juga kadar minuman terdapatkan di dalam susu tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi itu Maimunah yang dimasuk, Rasulullah masuk ke rumah Maimunah sama Khalid ibn Walid sama Ibnu Abbas. Dikatakan oleh Abu Isa, sebenarnya memang Khalid ibn Walid sama Ibnu Abbas itu merupakan keponakan dari Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya merekanya masuk, ikut sama Rasulullah masuk ke rumah istrinya. Kenapa? Sebab mereka ponakannya, ingin bertemu dengan bibinya. Lalu dikatakan di dalam bab berikutnya, bab maja'a fi sifah syurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi apa yang diminum oleh Rasulullah. Kalau bab yang berikutnya memberitahukan bagaimana Rasulullah meminum minuman tersebut radhiyallahu anhum. Dikatakan cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi Muhammad kalau minum itu dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad kalau minum duduk. Tetapi juga ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad minum berdiri, meminum air Zam-Zam. Makanya banyak ulama mengatakan kalau minum air Zam-Zam disunnahkan berdiri. Kenapa? Sebab ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad minum air Zam-Zam sambil berdiri. Akan tetapi apakah berdiri itu larangan? Berarti artinya Nabi Muhammad melarang orang minum berdiri, tapi beliau minum berdiri. Apakah itu larangan yang artinya haram? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu bukan perintah haram, bukan larangan haram, tetapi hanya larangan untuk menganjurkan, yaitu untuk dianjurkan untuk duduk. Tetapi bukan berarti tidak boleh berdiri, tidak. Tetapi penganjuran dari Nabi Muhammad mengajarkan lebih baik minum duduk. Nabi Muhammad selalu minum duduk kecuali di dalam beberapa keadaan yang tidak memungkinkan. Pada saat beliau di dalam keadaan berdiri dan tidak ada tempat duduk, maka beliau pun berdiri. Dikatakan di dalam hadis ini bahwasanya Ibn Abbas mengatakan Nabi Muhammad kalau minum air Zam-Zam itu syariba min Zam-Zam. Nabi Muhammad minum dari air Zam-Zam dan dalam keadaan berdiri. Dan dikatakan oleh sahabat yang lainnya, saya melihat Rasulullah meminum dalam keadaan berdiri dan juga dalam keadaan duduk. Yang artinya Nabi Muhammad sering minum duduk tetapi juga pernah minum dalam keadaan berdiri. Ibn Abbas mengatakan sagaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Zam-Zam fasyariba wa huwa qaim. Aku memberikan air Zam-Zam, menuangkan air Zam-Zam kepada Nabi Muhammad dan Nabi meminum dalam keadaan berdiri. Lalu dikatakan oleh hadis yang lainnya, itu Sayyidina Ali, ata Aliyun bikuzun min ma' wa huwa fir rahbah fa akhadha minhu kaffan fa ghasala yadayhi wa madmad wastanshaq wa masaha wajhahu wa dhira'ihi wa ra'sah.
thumma syaraba wa huwa qa'im thumma qala hadha wudu man lam yuhdits hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diambilkan air, dibawakan air dari pegunungan, maka diberikan dan diwudu, dipakai untuk membasuh muka, membasuh tangan, lalu kumur-kumur, lalu istinsyak, membersihkan hidung, lalu membasuh mukanya, lalu tangannya sampai melewati zira, lalu kepalanya dibasuh. Thumma syariba wa huwa qa'im. Lalu dia minum tetapi dalam keadaan berdiri. Lalu mengatakan ini adalah wudu bagi orang yang belum mempunyai hadas. Wudunya seperti ini. Hakadza ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah melakukan hal tersebut, kata beliau. Lalu Sayyidina Anas bin Malik mengatakan Nabi Muhammad kalau minum air itu enggak langsung diminum seteguk begitu kayak orang kehausan, enggak, tetapi minumnya indah, perlahan-perlahan, yaitu dengan meminum 3 kali nafas. Dalam 1 kali minum 1 teguk, lalu beliau bernafas, lalu minum lagi, lalu bernafas, lalu minum lagi, baru bernafas. 3 kali nafas di dalam 1 kali minuman, dibagi 3 bagian. Lalu dikatakan juga oleh Ibni Abbas, Nabi Muhammad minum dengan 2 nafas. Kok bisa ini 2 itu 3? Ya mungkin Sayyidina Ibn Abbas ngelihat 2 kali nafas di depan beliau, atau yang pertama enggak kelihatan. Cuma yang riwayatnya paling banyak adalah 3 kali nafas diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahwa Nabi Muhammad pernah minum dari gerbeh dalam keadaan berdiri. Kok berdiri? Sebab dari gerbeh. Apa itu gerbeh? Tempat minum yang digantung. Enggak bisa duduk. Gimana mau duduk, tempat minumnya di atas. Zaman dulu enggak ada kursi, mau enggak mau dari tempat minum itu dimiringin sambil berdiri. Kalau dia duduk tumpah semua airnya, harus dalam keadaan berdiri meminumnya. Maka beliau minum dalam keadaan berdiri. Lalu dikatakan oleh Ummu Sulaim, setelah itu aku berdiri kemana? Ke depan daripada gerbeh tersebut dan dipotong corong minumnya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang minum melalui bekas yang telah diminum Rasulullah. Disimpan bekas minum tersebut. Diambil, disimpan. Lalu dikatakan oleh Anas bin Malik, ya tanafas, bahwasanya dia minum 3 kali nafas dalam 1 gelas. Sebagaimana Rasulullah minum, sebagaimana hal tersebut. Rasulullah minum 3 kali nafas, dia pun Anas bin Malik ngikutin hal tersebut. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik bahwasanya pada saat Nabi Muhammad masuk ke rumah Ummu Sulaim, dan itu ada girbeh yang terikat, Nabi Muhammad habis minum dalam keadaan berdiri, Ummu Sulaim datang, digunting itu moncong dari tempat minum tersebut supaya orang-orang kalau minum dari moncong yang baru, bukan dari moncong bekas Nabi Muhammad. Moncongnya kemana? Yang bekas Nabi Muhammad disimpan supaya bisa mengambil keberkahan dari moncong yang telah terkena bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang Ummu Sulaim ngegunting cuma ujungnya. Coba diumpetin semua 1 gerbeh. Kalau diumpetin semua 1 gerbeh, semua orang bisa mengambil manfaat dengan meminum dari mana? Dari gerbeh yang telah diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi ta'attur, dan selanjutnya bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi dan juga parfum-parfum radhiyallahu anhum ajma'in.